Kita lanjutkan kembali untuk Makassar Insight di hari ini masih membahas mengenai peluang ya ketika pandemi longgar, ekonomi akan bisa bergeliatkah? Ini yang sudah dibahas di awal tadi dengan Pak Latunreng dari kacamata pengusaha, optimisme seperti apa yang bisa di optimisme seperti apa yang dirasakan oleh pengusaha di masa-masa sekarang ini setelah hampir semua jurus ya sudah dikeluarkan ya. Jadi memang semuanya jurusnya diuji coba di masa itu ya Pak ya. Pandemi. Tapi kan di masa pandemi. Tapi dari sisi baiknya kita jadi mendapatkan formula-formula Betul. baru ketika menghadapi tantangan yang berikutnya. Jadi akan lebih semakin kuat pastinya. Ya, dan sekarang kita akan melakukan perbincangan dengan pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar SE ya, SEMA ya. Pak Anas, assalamualaikum. Halo, Pak Anas. Halo, Pak Anas. Ini sebenarnya mungkin karena kesibukan beliau juga tidak bisa tersambung melalui Zoom, jadi minta untuk bisa ditelepon saja. Buat Anda smart listener yang ingin menyaksikan perbincangan ini di hari ini, Makassar Insight seperti biasa bisa Anda saksikan langsung saat ini melalui YouTube channel Smart FM Makassar atau juga nanti bisa mendengarkannya kembali melalui podcast ataupun di Spotify ya, Spotify Smart FM Makassar. Di sana ada berbagai macam channel ataupun kanal yang bisa Anda saksikan. Sudah tersambung kembali dengan Pak Anas Iswanto Anwar. Ya, baik. Halo Pak Anas. Ya, halo. Ya, baik. Ya. Terima kasih untuk waktunya ya Pak Anas. Mohon maaf ini Baik. bisa mengambil sedikit waktunya. Di studio ada dengan Pak Latunreng, Pak Anas. Wah, Kak Kanda. Assalamualaikum Kanda. Sehat Kanda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai masalahnya. Tidak perlu saja telepon kalau sudah ada Kak Kanda di sini. Wah, enggak beda angle-nya. Kalau orang ekonomi itu angle-nya beda Dinda. Jadi harus Siap Kanda, siap. Silakan. Ya. Pak Anas tadi sudah dijelaskan dan tadi kami sudah berdiskusi dengan Pak Latunreng seperti apa optimisme ya atau jaminan-jaminan yang bisa dirasakan oleh kalangan pengusaha dari sisi perbaikan ekonomi ke depan setelah pandemi ini agak longgar. Apakah ekonomi akan bergeliat lagi sesuai harapan, dan beliau juga Pak Latunreng sudah memaparkan kondisi ataupun kenyataan-kenyataan yang sudah dihadapi sejak hampir 2 tahun. Hampir semua jurus sudah dikeluarkan, diuji coba selama masa pandemi ini ya. Dari Menko juga mengatakan apakah kontraksi suatu ekonomi ini akan dijamin juga dengan selanjutnya adalah rebound. Nah, reboundnya akan seperti apa, stimulusnya akan seperti apa, upayanya bagaimana? Kira-kira dari kacamata Anda sebagai pengamat ekonomi, apa yang perlu disiapkan Pak dari sisi regulasi pemerintah dan pengusaha untuk menghadapi kondisi yang diharapkan bisa bounce up ya? Ini tahun kebangkitan lah di tahun 2021 dan 2022. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semua. Saya kembali menyapa dulu ke Kanda saya tersayang, Kanda Latunreng. Saya kira kita tetap optimis. Kalau bicara tentang optimis dan semangat ini, kalau semua pengusaha sama semangatnya dengan Kanda Latunreng ini selesai masalah. Ya. Kemudian juga tadi kan jurus, ini Kanda Latunreng atau pengusaha yang tidak pernah habis jurusnya dan terbukti 2 tahun ini kan masih tetap eksis. Jadi saya kira kita kembali memang ini masalah kita bersama pemerintah dan pengusaha dan tentu juga masyarakat gitu ya. Maka poin intinya sebenarnya adalah bagaimana bekerja sama menyelesaikan masalah ini. Itu yang pertama. Tidak bisa diserahkan kepada pemerintah saja, pemerintah juga tidak bisa hanya menyerahkan ke dunia usaha. Kemudian juga masyarakat kalau tidak berpartisipasi juga tidak bisa. Kemudian yang berikut yang ingin saya sampaikan adalah
kondisi sekarang ini sebenarnya belum benar-benar aman. Maksud saya, jangan kita terlalu euforia dengan kondisi yang sudah mulai membaik, sehingga kebijakan yang keluar itu dalam tanda petik berlebihan. Sedangkan pandemi ini kan belum tuntas 100% gitu. Nah, kalau kita tidak antisipasi dengan baik, kemudian pandemi kembali lagi masuk kepada gelombang ketiga atau gelombang keberapa gitu, maka kondisi ekonomi mulai lagi akan terganggu ketika aktivitas masyarakat itu mulai lagi dibatasi. Jadi itu yang kedua menurut saya yang harus kita hati-hati gitu ya. Jangan euforia gitu ya. Harus benar-benar memanfaatkan kondisi yang ada dengan tetap memperhatikan prokes yang ketat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita berandai bahwa keadaan sudah kembali menjadi normal, nah ini yang juga saya tidak mengharapkan terlalu terjadi pelonjakan yang tinggi gitu. Karena kalau kita mau melonjak kembali kepada kondisi sebelum pandemi, maka itu menurut saya tidak rasional. Yang penting terjadi pertumbuhan itu dulu. Mau 1%, 2% tidak apa-apa, tetapi ada progres yang terjadi. Jangan tiba-tiba kita melonjak menginginkan sampai ke 6 sampai 7% gitu. Itu hal yang mustahil menurut saya dengan serba keterbatasan yang ada. Ini kan transisi. Maka transisi itu menurut saya pasti dengan dibantu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, maka hal ini bisa jalan. Tetapi jangan terlalu tinggi ekspektasinya jangan terlalu tinggi karena pandeminya masih ada. Kemudian dari sisi fiskal kita juga harus pahami bahwa kondisi pemerintah ini kan kesulitan juga. Jadi tidak terlalu banyak kita bisa mengharapkan bantuan dan subsidi dari pemerintah. Nah, yang bisa pemerintah lakukan adalah memperlonggar sedikit regulasi. Regulasi yang tentu kita inginkan adalah regulasi yang berpihak kepada dunia usaha. Karena dunia usaha juga ini harus didorong. Kemudian dari sisi dunia usaha juga harus memang ini kan masalahnya masalah extraordinary gitu. Jadi tentu juga dunia usaha ini harus juga mulai membuat keputusan-keputusan yang extraordinary gitu untuk menyelesaikan persoalan yang memang extraordinary. Dan itu saya yakin Kanda Latunreng ini pasti punya banyak jurus di situ, karena kalau dunia usaha juga menyelesaikan persoalan ini dengan biasa-biasa saja, maka saya tidak yakin kita bisa melompat ke keadaan kondisi normal. Banyak hal yang bisa dilakukan, saya kira pasti juga tadi sudah disinggung gitu ya. Bagaimana bantuan kepada dunia usaha, mulai dari depan gitu ya, kreditnya dipermudah, mungkin bunganya bisa diperkecil, kemudian sampai kepada pasarnya. Pasarnya juga ini harus dibantu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain gitu. Nah, kalau harus dilakukan secara komprehensif menurut saya, dan kalau itu dilakukan kemudian semua stakeholder ini bisa bekerja sama, maka saya juga kembali akan mengatakan kita optimis lah. Paling tidak masuk di kuartal pertama tahun depan itu ya, ini keadaan bisa menjadi lebih baik lagi. Kira-kira begitu, Pak. Baik, luar biasa ini ya, Pak. Sangat komprehensif ya, sudah dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau menurut Anda, Dr. Anas Iswanto Anwar, bahwa varian baru ini juga masih bisa menyebabkan momentum pemulihan ekonomi bisa menjadi terdistorsi ya, begitu ya. Jadi memang harus ada upaya-upaya extraordinary yang luar biasa dari semua pihak untuk bersama-sama menghadapi hal ini. Dan extraordinary itu hanya bisa dilakukan oleh Kakanda Latunreng. Siap. Baik. Terima kasih banyak Pak Anas untuk waktunya luar biasa penjelasan di hari ini. Terima kasih juga. Makasih. Sehat sih Kanda, sehat semua. Terima kasih luar biasa. Assalamualaikum. Memang panas ini Mbak Ana ini panas ini dia sudah mengerti, bukan pengamat saja. Dia mengerti bisnis proses. Jadi dia paham tadi. Siap. Bagus, Baik ya. Terima kasih
kasih Dr. Anas Iswanto Anwar. Oke, makasih ya. Lanjut dulu. Banyak tugas di kampus. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, demikian Smart Listener, pengamat ekonomi Unhas, dan beliau juga mungkin memang lagi sibuk mempersiapkan PTM di kampus ini ya, Pak Latu, karena memang sudah mulai dibuka kembali. Ini juga merupakan bagian dari optimisme kita menghadapi kondisi yang semoga saja akan terus membaik. Meskipun tadi menurut Pak Anas jangan terlalu euforia ya, jangan juga terlalu berlebihan ya, mesti harus ditahan-tahan dulu sedikit gitu. Tapi tentu dengan variabel-variabel tadi, instrumen-instrumen ataupun stimulus yang sudah disiapkan. Dan tentu tadi Pak Latu, kalau menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anas, jadi harus ada kebijakan extraordinary, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari pengusaha. Sudahkah disiapkan itu pula untuk extraordinary will-nya untuk menghadapi tantangan ke depan? Ya, makasih Mbak Ana. Jadi apa yang saya dengar dari Pak Anas tadi itu sangat benar, bahwa bisnis proses dalam melihat suatu persoalan, jadi identifikasi masalah itu udah jelas. Jadi intinya adalah dari Pak Anas tadi itu sinergisitas sebenarnya. Ya, dunia usaha tidak bisa survive kalau tanpa ada dukungan dari regulasi atau pemerintah, termasuk dukungan dari perbankan melalui OJK. Yang mengatur perbankan itu OJK, regulasinya ada OJK. Tadi Pak Nas juga menyampaikan seperti itu. Kemudian OJK sebenarnya sudah melakukan sesuatu tapi belum maksimal. Contohnya relaksasi, ya, pemberlakuan misalnya kebijakan-kebijakan perbankan masih banyak. Kalau saya menilai dari sisi pengusaha, masih 70% itu sifatnya regulasi di saat normal digunakan. Nah, sekarang dimasuk Pak Nas tadi ini extraordinary, artinya ada emergensi yang luar biasa. Jadi kalau masih pemerintah khususnya OJK di bidang perbankan masih menggunakan regulasi pada saat normal, saya kira enggak. Anda akan menyesal nanti, ya, OJK nanti menyesal jika hal ini tidak dirubah secara baik. Nah, saya melihat bahwa dunia usaha kita ini yang saya pahami bahwa selama saya jadi ketua pengusaha, mereka itu adalah pejuang-pejuang ulung, ya, pejuang yang memiliki integritas untuk menolong ekonomi. Buktinya sekarang tidak semua perusahaan mem-PHK, ya, walaupun kita tahu ada beberapa sektor memang tidak bisa jalan. Nah, kita tetap jaga seperti itu, karena ketika PHK menjadi utama, adanya kesulitan ekonomi dan pasar, saya kira akan juga menjadi bahaya ketika nanti di saat selesai pandemik ini bisa membaik. Saya pikir nanti Pak Fajri. Halo, Prof Marzuki. Iya, sudah tersambung ini Prof untuk Makassar Insight. Ya, sementara yang ada di studio saat ini adalah Pak Latunreng, ya, dari Apindo Sulawesi Selatan. Juga tadi sudah menjelaskan. Prof. Salam Pak Ketua. Iya, siap. Jangan lupa jam 2 sebentar, Prof. Oh, begitu ya. Bisa lanjut lagi. Oke, Prof, ini membahas mengenai kondisi yang ada saat ini, optimisme dari kalangan pengusaha dengan pandemi yang semakin melonggar, diharapkan ekonomi semakin bergeliat. Tadi juga sudah sempat tersambung dengan Dr. Anas Iswanto Anwar yang mengatakan bahwa meskipun dengan kondisi yang sekarang kita tidak boleh dulu untuk euforia, tidak boleh dulu berlebihan menghadapi kondisi ini, karena memang harus ada kebijakan-kebijakan extraordinary ataupun sinergitas yang luar biasa antara pengusaha dan juga kalangan pemerintah tentunya. Nah, dari Prof Marzuki ini melihat, ya, karena tekanan ataupun dampak ekonomi ini juga merupakan terkait dengan secara eksternal ataupun domestik, ya. Dan tadi juga ada sedikit disinggung oleh Dr. Anas Iswanto Anwar. Dan kita juga melihat bahwa potensi varian baru ini masih bisa menyebabkan momentum pemulihan ekonomi ini menjadi terdisrupsi gitu. Menurut Anda sendiri melihatnya bagaimana nih secara umum, secara Indonesia, tapi secara di Sulsel sendiri, yang kalau kita lihat dari berbagai optimisme yang disampaikan oleh pemerintah, Sulsel ternyata cukup tough, ya, cukup kuat, cukup survive, ya, menghadapi tekanan-tekanan ekonomi itu sendiri. Prof, silakan. Ya, jadi
ya bagus juga nih ya, kebetulan ngajar di Indonesia ini dengan mahasiswa S3 ya. Jadi menarik, saya sambil lalu aja juga terhubung. Jadi gini, saya juga merasa gembira lah untuk melihat arah tren daripada perekonomian nasional ya, dan terutama perekonomian daerah kita, di mana kita melihat punya harapan lah ya, tergambar dari beberapa bagian daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan-kebijakan yang menurut saya semakin bersinergi ya, antara pemerintah nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Itu adalah salah satu modal besar ya dalam membangun perekonomian suatu wilayah. Dan tentu memerlukan satu kebersamaan dalam kebijakan-kebijakan yang bisa diambil. Nah, pemerintah nasional melalui pemerintah provinsi kabupaten kota dengan pengarahan arah kebijakan anggaran lah ya, karena sekarang ini kan motor ekonomi kita itu sebenarnya di anggaran pemerintah ya, di sisi fiskal. Anggaran kebijakan kayak ini masih belum terlalu tune in ya, jadi masih tune off lah kira-kira, tapi bukan berarti tidak ada. Nah, sehingga kebijakan fiskal adalah kebijakan unggulan, dan itu arahan-arahan daripada Kemenkeu yang melalui pemanfaatan dana-dana yang disalurkan disampaikan ke daerah itu harus dioptimalkan penyerapannya. Itu menjadi penting sekali. Dan bagaimanapun prospeknya PPK-nya semakin membaik, melandai dan seterusnya, tapi jika dana itu tidak terabsorpsi kepada terutama UPD yang memang strategis untuk mendorong perekonomian, itu juga menjadi sesuatu yang tidak bisa diharap banyak ya. Tetapi yang jelas kita syukur kondisi untuk menuju ke situ sudah ada, sehingga sisa dorongan kerjasama yang lebih aktif lagi.